Ngapain ya? Kok aku sendirian jadi gabut? Aku mau nyari teman ngobrol. Telepon Kak Elsa ah. Ih, di mana sih ini Kak Elsa di telepon susah? Halo Kak Mary, Halo Kak Elsa, lagi di mana ini? ini lagi di rumah. Kesini dong, temenin aku. Aku lagi gabut nih. Oh iya Kak Miri, Ya, aku tunggu ya. gimana? Biasa, angkringan biasa. Angkringan favorit kita. Oke Kak Mary. Oke Kak Elsa, GPL lo ya. Awas. Oke, dah. Halo, halo. Halo Kak Elsa. Gimana? Kok tumben telepon? Iya ini aku tuh gabut, pengen ngobrol. Lama kan kita Lama nggak ya enggak ketemu. ketemu ya. Ternyata ketemunya di mana? Di Sedudo Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan katekese Morning Nganjuk. Gimana nih kabarnya Mbak Mary? Luar biasa, puji Tuhan baik. Oke. Kak Elsa Sehat-sehat juga, puji Tuhan. harus dong. Bisa kesini? Iya, nggak bisa kesini berarti nggak sehat. Nah, makanya kalau bisa kesini berarti sehat. Nah, betul. Mbak Mer, Iya. ngomong-ngomong ini bulan apa ya Mbak Mer? Bulan September. Januari, Februari, Maret. September. Oh, September. Oke. Berarti bulan apa kalau di gereja? Kitab suci. Bulan Kitab Suci Nasional. Wah. Gimana nih? Mbak Mary sering ikut nggak itu? BKSN Ya. di lingkungan. Harus dong. Ya. Kan aku pengen tahu. Sedangkan aku kan ya begitulah, pengen belajar lebih lagi. Pasti ikut Harus dong. ya. Walau kadang telat sih. Iya. Kayak saya sendiri ini gimana? Pasti Rajin nggak? ikut dong. Yang bener. Iya. Aku tes nih ya. Apa? Tema Keuskupan Surabaya dalam bulan Kitab Suci tahun ini apa sih? Ayo. Apa ya? Ayo. Kehadiran Kristus Dalam dalam keluarga keluarga Kristiani. Kristiani. Bener nggak? Iya, harus dong. Harus Bener nggak kayak gitu? Tapi aku pengen tahu sih ini. Apa? Bulan Kitab Suci ini kan mengajak kita untuk semakin mencintai Kitab Suci. Iya. Dan semakin meyakini kalau Alkitab itu sebagai sumber pedoman dalam hidup untuk mewartakan Kristus. Aku sebenarnya pengen tahu jauh ini KSA tentang BKSN. Enaknya gimana ya? Kayaknya kalau cuma kita berdua yang ngobrol ini kurang seru dan Iya. kurang dapet itu. Mungkin Ada kita ide? harus ada dari sumbernya langsung ini Mbak. Oh, Mel. boleh. Ayo. Coba tak Siapa? teleponkan dulu ya. Siapa nih? Jangan Kepo kepo. aku. Oh, enggak. Tak teleponkan dulu. Oke, aku tunggu. Kira-kira siapa ya yang mau ditelepon Kak Elsa? Ya, tunggu sebentar toh. Halo Ibu, selamat malam. Ibu bisa enggak ya kira-kira datang di sini sekarang? Di itu loh Bu, di angkringannya Sedudo Keren. Oke, baik. Terima kasih Bu, kami tunggu ya. Selamat malam. Siapa sih Kak Elsa? Kok Kok kepo toh kamu Mbak nadanya Mel? itu begitu lembut ngomongnya. Ya iya dong. Masa kayak nada kita? Kan nggak Beda mungkin ya. toh. Nah, sebelum nanti orangnya datang dan Mbak Mary daripada keponya semakin tinggi, kita pesan dulu aja deh Mbak Oh Mary. iya, mau Oke. pesen apa nih ya? Mas Redo. Oh iya, Mbak. Mau pesen, aku mau pesen. Apa nih? Teh hangat aja. Mbak Mary apa? Pesen teh tawar aja. Teh tawar. Berarti Sama berapa Mas snacknya Redo? juga, Pesenannya? Dua. Snacknya juga dong. Snacknya nanti aja, aku tadi baru makan. Kan aku lapar. Oh, kamu lapar. Lah itu apa lihat snacknya? Apa ini Mas Redo adanya? Snacknya campur aja Mas Redo ya. Di mix. Oke, makasih. Oke. Halo Ibu. Selamat Kak Elsa, malam. Kak Mary, gimana? Sudah tahu? Iya. Iya, duduk dulu Bu. Aku tadi kepo loh siapa ya yang ditelepon Kak Elsa. Ternyata boleh. Ternyata boleh. Ya kan katanya Kak Mary butuh mau ngobrol-ngobrol Oh, seputar betul. BKSN. Iya. Jadi langsung kepikiran, oh Bu Lili. Cerdas dong berarti, Kak Iya Elsa. dong. Nah, Hmm. sebelum berlanjut kan biar lebih enak itu Bu Lili perkenalan dulu. Oh, iya. Oke. Boleh. Iya. Perkenalkan, nama saya Deborah Lili Dahlia. Saya dari lingkungan Santa Maria, Paroki Santo Paulus Nganjuk. Gini Kak Mary, Oh, iya. kenapa Gimana? tadi saya telepon Bu Lili ini? Nah, Bu Lili ini, beliau ini Iya. terus
sebagai bagian dari seksi kerasulan kitab suci di Paroki Santo Paulus Nganjuk. Berarti kebetulan dong Kak Elsa. Pas kan? Iya. Nah, kayak gitu. Nah, Iya. tapi sebelum berlanjut ya Bu Lili ya. Nah, Oh. kan nggak seru kalau nggak ada Bu Lili pesan minum dulu lah. Tadi kami sudah pesan. Udah. Bu Lili mau pesan apa? Oke. Mas Rido boleh minta kopsus? Kopsus ya. Kita kalah Kak Keren Elsa. sekali ya anak Bahasanya muda. gaul ya. Kita Kopsus. iya, karena enggak boleh tertinggal ya. Iya. Biar semakin gaulnya ya. Supaya kelihatan muda. Iya, harus itu. Harus tetap kelihatan muda, Bu. Dan bersemangat. Dengan tema bulan kitab suci yang kali ini kan kehadiran Kristus dalam keluarga Kristiani. Nah, benar. Nah, dengan tema tersebut Oh, ya Pak Mary ya, ya. kan keluarga Kristiani itu diharapkan untuk semakin berakar dan Ya, bertumbuh. ha, Nah, dalam Kristus yang sebagai juru selamat. ha, Nah, ha. diharapkan untuk menempatkan Yesus di atas segalanya ya, Bu ya. Betul sekali. Nah, ya boleh dong Ibu Mary tanya-tanya. Monggo, Nah. silakan. Ini kan bulan kitab suci. Terus bagaimana Ibu memandang Alkitab ini sebagai kitab suci umat Kristiani? Iya. Alkitab, namanya Alkitab adalah kumpulan dari kitab-kitab suci Ya. yang itu merupakan pedoman dan arah serta tujuan hidup kita sebagai umat Katolik. Oh, jadi kitab suci atau Alkitab ini itu merupakan pedoman, Hmm? arah dan tujuan umat Kristiani, Kak Mary. Oh, begitu ya. Sudah paham? Sedikit paham sih. Oke, nanti berlanjut lagi. Iya Tapi sebelum dong. dilanjut, nah Ya, ini Mas haus Redo, nih. biar ngantar pesanan dulu. Teh manisnya. Ini teh tawarnya ya, Kak? Iya. Oke. Kebalik Mas Redo. Kebalik. Tak Oh, balik dhewe. ya wes. Nih Mbak Mary. Nah. Lu punya Bu Lili? Yo, Oh, minum dulu Kopsus tadi loh. Permisi ya, Bu. Ini kopsusnya. thank you. Ini kakaknya, ini jajannya. Oke, Oke, terima kasih. sama-sama. Ada yang panjang-panjang. Diminum dulu, Bu. Kita minum yuk, Bu, yuk. Ada Romo loh. Loh, Elsa. Iya. Mary. Lo Bu Lili. Ada apa ini? Iya, ini Romo lagi ngobrol seputar Do nanti Alkitab. bawa sini ya. Kan bulan ini kan bulan kitab suci nasional loh, Romo. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol seputar itu. Hebat dong. Iya. Oh ya Romo. Tadi kan Bu Lili mengatakan begini bahwa Alkitab itu tuh sebagai pedoman, arah dan tujuan hidup kita sebagai umat Kristiani. Nah, menurut Romo ini bagaimana kita sebagai umat Kristiani, ya kita memandang Alkitab itu sendiri. Wah, langsung tak kasih pertanyaan loh Romo, maaf loh Romo, karena ini nyambung. Masa Alkitab kamu anggap sebagai novel? Ya enggak, no. Enggak tahu? Enggak. Ya, Alkitab itu sebenarnya hanya sebagian sabda Allah loh ya. Berarti masih Betul. ada lagi yang Banyak lainnya. banget. Begitu? Ya, kalau ditanya bagaimana pandangan gereja Katolik berkaitan dengan Alkitab ini, ya tentu saja dalam kesatuan dengan tradisi. Ya. Jadi kesatuan dengan tradisi, Alkitab ini atau kitab suci ini dipandang sebagai norma iman yang tertinggi yang bisa menjadi pedoman Pedoman hidup tadi ya. yang bisa membawa orang semakin bersatu dengan Tuhan sendiri. Oh, Begitu. Jadi Oh. Alkitab ini sebagai norma yang paling tinggi. Nah, Oke. gitu Kak ingat, Mary. Iya. dalam kesatuan dengan tradisi. Oh, ada kesatuan tradisi ya? Betul. Oh, itu terikat langsung. Terikat. Nggak boleh terlepas. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Nah, nanti bisa saya sejarahkan Wah. bagaimana terbentuknya Seru ini ya nanti. Kayaknya seru ini nanti Bu ngobrol kita malam ini. Kopi kalau jadi aja. Ayo Mas Redo. Ayo. Nah, Do, mana Do? Kopinya udah jadi mau. Mantap. Iya. Kopi manis. Ya. Kita minum-minum dulu. Nanti kalau kita tanya Romo langsung nanti Romo
Iyalah, aku tujuan ke sini mau ngopi, aku tanyain terus. Ya kan mumpung ketemu Romo. Ini ada belilik juga tadi. Bu, minum Bu. Ya. Kita minum Loh, lagi. Ibu gak ngopi tak? Kopsus ini mau. Mantap. Oke. Romo tahu kopsus itu apa? Kopi susu. Ngikut tren juga ternyata. Kita sendiri nih yang biasa. Pastornya siapa dulu? Pastorku. Yeay. Sambil kita menikmati camilan nih Bu, boleh dong Mary tanya lagi. Boleh. Nah, mumpung ada Romo kan sekalian. Kalau saya nggak bisa, pasti Romo yang akan menjawab. Oke. Gitu kah Bu? Komplit. Jawabannya pasti lebih jelas lagi. Iya, betul sekali. Nah, tapi sebelum Kak Mary Iya. tanya, saya yang tanya dulu. Iya, Waduh, Ibu, apa ganti nih? kita dites. Deg-degan nih kita. Iya. Gantian saya mau tanya. Iya. Alkitab itu terbagi menjadi apa aja? Yang Mary tahu tuh hanya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin Kak Elsa nih lebih tahu Kayaknya lagi. kok sama deh, ada perjanjian lama sama perjanjian baru gitu toh Ibu. Memangnya ada Adakah? lain-lain lagi? Iya. Alkitab selain terbagi menjadi dua bagian tadi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena itu masanya dipisahkan oleh kelahiran Yesus. Iya. Nah, Perjanjian Lama ini terbagi atau digolongkan menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini ada yang kitab Taurat, Iya, ada yang kisah sejarah, iya. kemudian ada kisah nabi-nabi, ini ada nabi besar dan nabi kecil, kemudian yang keempat adalah tentang kitab-kitab kebijaksanaan. Oh, Oke. begitu. Sedangkan Perjanjian Baru sesudah Kristus dibagi juga menjadi 4. Yang pertama adalah sama-sama 4 ya. Yang pertama adalah Injil. Nah, Kak Mary, Kak Elsa tentu tahu ya Injilnya ini apa aja. Apa nih Kak Elsa? Matius. Ya. Terus? Lah apa Mbak Mary ayo? Apa ya? L. Lukas. Oke. Terus? Terus apa lagi? ya? Nanti minta contekan Romo kalau enggak tahu. Oh iya deh. Kita nanya Iya. Romo langsung. Matius, Oh Markus, iya, Markus, Lukas, dan sama Yohanes. Ini Iya, adalah iya. Injil. Oh. Kemudian juga ada surat-surat. Surat-surat ini masih dibagi 2 lagi, surat-surat Banyak Paulus banget ya pembagiannya. dan surat-surat Katolik. Oh. Surat-surat Katolik yang mengarang, yang menuliskan adalah para rasul. Rasul Petrus, Iya. Yakobus, Rasul Yudas Tadius, dan juga Rasul Yohanes. Dan satu lagi yang terakhir adalah kitab Yohanes. Wahyu kepada Yohanes. Begitu ya Romo ya? Ya, udah pintar gitu loh. Tapi mungkin perlu Gimana? saya tambahkan. Jadi sekalipun itu dibagi menjadi 2, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau dalam konteks akademik Iya. untuk studi ya dipisahkan, tapi dalam konteks misteri iman ini satu kesatuan. Karena tidak ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Tidak ada perjanjian lama Tanpa perjanjian baru. Karena nggak akan sampai puncaknya kan. Oh. Hanya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya 5 kitab yang Bu Lili sebutkan, kitab Taurat tadi, yang biasa juga disebut dengan Pentateuch, itu dari kata penta, Penta. 5, teukos itu adalah gulungan atau implementasi gitu. Itu sebenarnya ya pada dasarnya masuk dalam kitab sejarah. Hanya karena memiliki keistimewaan dikaitkan dengan hukum Tuhan lewat Musa, sehingga itu dibedakan menjadi satu kelompok sendiri, disebut dengan kitab-kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yang sebenarnya itu juga masuk dalam kitab sejarah. Lalu disebut kitab Taurat Musa tadi atau Pentateuch, yang biasanya kalau saya dulu kecil itu biasanya apa ayo kitab-kitab Pentateuch gitu. Biasanya kita buat singkatan. Ada singkatannya. Kejadian, Keluaran, Mamat, Bilangan, Ulangan itu bisa disingkat itu. Gimana Romo singkatnya? Singkatannya misteri dong, rahasia. Kita cara ngapalkan kan gitu, harus kita sendiri-sendiri. Caranya menghafalkan harus sendiri-sendiri itu. Mencari Kakak sendiri ibu, ya. Kakak ibu, Kakak ibu. kakak. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, kakak ibu. Kakak ibu. Gampang, Bang? Oh ya, Iya. kakak ibu. Apa?
ya. Kakak, Kakak, ibu. ibu. Kejadian. Mengapa Kejadian. saya katakan ini sebenarnya juga masuk dalam kitab sejarah? Karena sebenarnya ya isinya tentang sejarah iman, sejarah perjalanan bangsa Israel. Yang fokus utamanya sebenarnya bertolak dari keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah berjanji itu. Bahwa ada kitab yang susulan-susulan dari kitab Kejadian itu kan sebenarnya permenungan lebih lanjut. Lalu yang berikutnya, ya ini saya kira betul kita harus terus mengatakan bahwa kitab suci agama Katolik atau gereja Katolik itu ya kalau dikatakan Injil, kan kadang-kadang orang mengatakan kitab suci orang Kristen apa? Injil. Salah. Meskipun kalau Injil dikatakan kabar gembira, ya kitab suci orang Katolik kabar gembira kan gitu. Tapi kalau dimaksudkan sama Injil ya salah, karena Injil hanya sebagian dari Alkitab itu. Belum Meskipun semuanya. dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu keluhurannya terletak di perjanjian baru. Dan secara lebih khusus itu di keempat Injil itu harus kita akui. Itu kurang lebih saya menambahkan Bu ya. Iya. Menambahkan ilmu dan juga menambahkan iman pastinya. Oke. Yang sebelumnya hanya taunya perjanjian lama dan perjanjian baru, ternyata Banyak. ada pembagian penambahan lagi yang Iya. seperti itu kan kita tidak tahu Kak Mary Jadi kan ya. kita Jadi lebih paham Oke. sekarang. Kaisa, aku kok agak bingung ya, kan Romo tadi menjelaskan sejarah penulisannya Alkitab. Yang dimaksud itu sejarah penulisan Alkitab itu gimana tuh? Coba kita asal tak tanya Bu Lili aja ya. Gimana Bu Lili kira-kira Bu Lili itu? Iya. Alkitab itu ditulis oleh beberapa orang, tetapi tentunya dengan ilham Roh Kudus. Iya. Wahyu ilahi yang ditulis dalam ilham Roh Kudus, dalam Iya. penerangan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita membaca, memahami Alkitab itu tentu harus dengan tuntunan Roh Kudus. Oh. Ya tentu dalam doa terlebih dahulu. Iya. Kemudian kita tidak bisa membacanya cuma satu kali, harus berulang kali, minimal 2 kali Oh. dibaca, dan minimal adalah dalam satu perikop. Jadi supaya kita tidak gagal paham. Iya. Kan gimana Kalau nih, Kak? tadi kan ini sudah menurut Bu Lili kan. Sekarang kalau menurut Romo, Soal apa itu? penulisan Alkitab. Alkitab. Penulisan. Iya, Iya. karena tadi Romo juga penulisannya kan juga ada sejarahnya tuh Romo. Oh. Nah, Ya. Gini. Jadi makanya saya katakan tadi ya. Alkitab ini hanya sebagian dari sabda Allah. Karena ada sabda Allah yang lain di luar yang Alkitab. tertulis itu. Oh. Jadi sebelum ada Alkitab itu, yang pertama-tama adalah peristiwa atau kejadian iman namanya. Jadi ada peristiwa. Peristiwa ini dianggap menjadi keterlibatan Allah dalam hidup manusia. Sebagai orang beriman merenungkan bahwa ini adalah peristiwa di mana Allah melakukan tindakan-tindakan besar. Maka awal mula dari Alkitab ini adalah kejadian dulu. Nah, dari kejadian itu karena dianggap sebagai sebuah peristiwa iman, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi suatu kelompok atau komunitas beriman, terutama bangsa Israel, dan itu diteruskan dari generasi ke generasi. Makanya disebut dengan disampaikan dari mulut ke mulut. Itu yang disebut dengan tradisi lisan. Tradisi lisan. Jadi sebelum ada tradisi tertulis, itu ada tradisi lisan dulu. Nah, setelah dalam rentang waktu sekian lama, dari tradisi lisan itu yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, lalu muncullah kebutuhan, perlunya ini ditulis. Maka peristiwa misalnya, keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu kan sekitar abad ke-14 ke-13 sebelum Masehi. Bahkan seperti itu. Dan itu baru ditulis tentu saja pada saat suatu bangsa sudah menetap. Nggak mungkin dalam perjalanan di padang gurun sambil menulis. Kan nggak mungkin. Rentang waktunya hampir bisa dikatakan 2 abad. 2 abad sampai 3 abad baru ditulis. Itu untuk perjanjian lama.
Perjanjian baru juga sama, ada peristiwa. Peristiwanya apa? Yesus bersama dengan para murid. Nah, waktu itu dari waktu ke waktu penyampaiannya ya para rasul tentu saja dari mulut ke mulut, pewartaan tentang ini misteri iman itu. Baru beberapa puluh tahun kemudian itu ditulis. Coba kalian, Injil saja setelah sekitar 30 tahun setelah Yesus wafat. Nah, berarti memang ada peristiwa. Apakah sebelum ditulis ini bukan sabda Allah? Sabda Allah. Sabda Allah. Maka ada tradisi, ada kejadian dulu, lalu ada sabda Allah yang disampaikan secara lisan, tradisi lisan. Baru setelah itu ditulis. Dan yang ditulis itu tidak mungkin semua. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan tidak semuanya bisa ditulis. Kalau akan ditulis dunia pun tidak cukup, kan gitu dikatakannya. Makanya kan harus sebagian. Nah, kalau kita paham seperti itu, makanya tentu pada saat di mana orang-orang mulai menulis, itu kan tentu tidak hanya 4 Injil. Ada banyak Injil juga. Ada Injil menurut Thomas, ada Injil menurut Yakobus, ada Injil menurut Petrus, dan lain sebagainya. Pasti itu. Karena semua mencoba menulis. Dan dengan kekasan masing-masing, ya tentu saja orang juga berdasarkan imajinasinya untuk mencoba menulis itu dalam terang ilham Roh Kudus tadi. Ya, orang menulis. Tapi pasti harus cross check. Tulisan ini itu sesuai dengan tradisi yang sudah dihidupi, ataukah yang ditulis ini tambah-tambahan. Contoh misalnya, kenapa dalam Injil, keempat Injil itu kita tidak menemukan apa yang dilakukan Yesus semasa muda? Karena dianggap tidak terlalu penting oleh gereja, dan itu tidak pernah diwartakan, karena inti dari pewartaan para rasul adalah berkaitan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ini justru yang menjadi inti. Maka surat-surat Paulus, termasuk surat kepada orang Ibrani, termasuk juga ke-7 surat Gembala atau surat Katolik, dan Wahyu, itu juga kaitannya dengan bagaimana misteri Yesus Kristus ini, kan gitu. Nah, baru setelah itu ditentukan mana yang sesuai dengan tradisi yang sudah dihidupi atau belum, atau tidak. Ini yang disebut dengan proses kanonisasi. Ditetapkanlah akhirnya menjadi 46 dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Total berapa jumlahnya? 46 tambah 27, Mbak Mary. Ayo hitung-hitungan. 23. Didahului Romo jawabnya. Itu. Dan itu ditetapkan kembali terus-menerus, pembaruan meskipun jumlahnya tidak berubah. Sampai pada setelah peristiwa Trente, ya kan. Itu kan ditetapkan lagi. Begitu kurang lebih, panjang toh. Panjang. Dan kalau boleh dikatakan lagi, masih ada lagi. Nggak selesai-selesai dong nanti Romo. Apakah yang disebut sabda Allah hanya yang ada tertulis dalam kitab suci itu? Tidak. Karena ada lagi firman menjadi manusia. Itu apakah bukan sabda Allah? Sabda Allah. Kan gitu. Ternyata saling berkait. Jadi kita lebih paham. Oke, sudah? Ya nanti kalau pengen lebih jelas lagi ya kursus saja lah. Mbak Mary Mary sama Romo ini ya. Mau Sama Bu Lili aja ya. Kakak sama Bu Lili aja ya. Nanti Bu Lili buka kursus. Buka kursusan ya. Wah, ternyata malam ini tuh obrolan kita tuh menarik dan Iya, kita Kak bisa jadi dapat ilmu loh, Mbak Iya, Mary. semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dalam malam ini. Oh iya nih Kak Elsa, sebelum kita tutup obrolan kali ini, boleh dong Romo dan Bu Lili memberi pesan untuk umat Kristiani di sana untuk lebih aktif membaca dan mewartakan Injil. Pesannya ini lebih-lebih ya kepada umat di Paroki Santo Paulus Nganjuk juga. Tentunya ya. dong harus. Apalagi kan di Keuskupan Surabaya ini kan tema BKSN kita kan kehadiran Kristus dalam keluarga Kristiani ya, Romo. Bagaimana Bu Lili terlebih dahulu mungkin yang mau memberikan kesan-pesan? Iya, BKSN ini kan membuat kita semakin berakar, bertumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah di dalam Kristus. Iya. Nah, kenapa di dalam keluarga? Karena kita sendiri adalah bagian dari keluarga. Keluarga di dalam keluarga kita masing-masing, dan juga keluarga di dalam lingkungan, maupun keluarga di dalam paroki. Iya. Kalau menurut Romo? Gantian. Temanya apa?
Temanya apa? Kehadiran Kristus Kristus dalam dalam keluarga keluarga Kristiani. Ya jelas banget, sudah lah. Loh, Kristus itu siapa tadi? Firman yang menjadi Sabda. firman yang manusia, menjadi toh? Oke. Nah, makanya kan kaitannya dengan bulan kita suci, ya kita diminta untuk semakin mencintai sabda Allah. Nah, sabda Allah semakin nyata, yang menjadi manusia, firman jadi manusia adalah dalam diri Yesus. Maka Yesus, sang sabda Allah itu hadir di tengah-tengah keluarga Kristiani supaya menjadi jiwa, menjadi semangat bagi kehidupan keluarga Kristiani, dan keluarga Kristiani juga semakin mencintai Yesus, mencintai sabda Allah, dan hidupnya juga semakin selaras dengan sabda Allah. Hore. Hore, Hore. amin. Amin. Ya. Terima kasih buat Bu Lili sebagai narasumber dan tentunya kepada Romo yang sudah meneguhkan iman kita semua. Oke. Tetap saksikan Sedudo Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan katekese Romo dengan Nganjuk. Ngobrol iman. Sedudo keren dong.